Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah sahabat konten Islam yang berbahagia, jumpa lagi di channel ini. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah berkahi hidup kita, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, masuklah Islam secara kafah atau Islam yang sempurna yang diajarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kaum muslimin tentang Islam sekuler. Apa itu Islam sekuler? Baik sahabatku, kita simak saja pencerahan ataupun ceramah dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali tentang apa itu Islam sekuler. Baiklah, kita simak saja video dari beliau. Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang mematuhi aku, kata Nabi, dia ikut apa yang aku katakan, dia amalkan, apa yang aku contohkan dia tiru, itulah umatku yang pasti masuk surga. Dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Wa man asani, dan siapa saja yang mendurhakai aku, disuruh tidak mau dengar, diperintahkan tidak mau ikut, diberi contoh tidak meniru, ya, dilarang malah itu yang dikerjakan, faqad abah, itulah umatku yang enggan masuk surga. Oke, Bapak Ibu, setelah itu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang harus diikuti? Kan kata Nabi, siapa yang mengikuti saya berarti mengikuti ajarannya. Nabi membawa ajaran namanya Islam. Bahasa Arabnya dinul Islam atau agama Islam. Baik Bapak Ibu, ternyata dinul Islam ini, din ini artinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita baru sampai kepada 2. Dinul Islam, agama Islam itu mengandung 5 ajaran utama dan tidak boleh dipisah-pisah. Jangan hanya ambil nomor 1 saja, jangan hanya ambil nomor 2 saja, sampai ke 5-5-nya. Jangan hanya 1, 2, 3 lalu 4, 5 nggak dipakai, tidak diterima oleh Allah. Ya, Allah tidak mau menerima ajarannya yang diamalkan setengah-setengah. Ibu-ibu, ada tidak, bapak ada tidak dengarkan ayat Allah dalam Al-Quran, orang yang hanya ambil Islam ini setengah-setengah? Ada enggak pernah dikaji dalam Al-Quran? Ada. Pertama Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi. Apa artinya udkhulu fis silmi kafah? Masukilah, amalkanlah Islam itu keseluruhannya. Cie 2, 3 sampai 5. Kalimo-limonya, kelima-limanya masuki, kelima-limanya pakai, kelima-limanya ambil dan amalkan. Itu ya yang pertama. Yang kedua, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalik minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah kamu mengamalkan setengah Islam ini lalu kamu tinggalkan setengah Islam yang lain? Hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang kamu amalkan, yang lain kamu tinggalkan? Hah? Atau nomor 3, nomor 4 yang kamu pakai, 1, 2, 5 kamu tinggalkan? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khiz fil hayatid dunya. Siapapun di antara kamu yang berani mengambil Islam setengah-setengah, dia hina di dunia. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yuradduna ila
asyaddil azab. Dia akan dikembalikan kepada azab yang sangat keras. Allah tak terima kalau orang beragama ini hanya setengah-setengah. Maaf Bapak Ibu, setelah kita coba kaji, ternyata Islam itu memang universal. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu semua, di kalangan para cendekiawan, di kalangan para dokter-dokter, di kalangan para akademisi, pernah saya kupas ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Pernah saya bedah, pernah saya kupas hadis ini. Ketika saya jelaskan, mereka terperangah, mereka terdiam, mereka terkejut. Kenapa? Ya Allah, Ustadz, selama ini kami tak faham kalau begini pemahaman Islam itu. Islam begitu luas, artinya tidak ada ruangan apapun dalam hidup ini kecuali Islam ada mengajar di dalamnya. Sebagai seorang ibu, ada menjadi ibu menurut Islam. Sebagai seorang ayah, ada menjadi seorang ayah menurut Islam. Sebagai seorang Pak Wali Nagari, Pak Lurah, Pak Camat, sebagai seorang petani, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang politikus, sebagai apa saja kita, ada ajaran Islam yang menuntunnya. Jadi tidak ada siapapun yang boleh lepas dari Islam. Apakah kita sebagai seorang muslim punya tetangga? Ada adab dan aturan bertetangga. Apakah kita sebagai seorang muslim, sementara kita ini adalah dokter, kita ini adalah guru, pasti ada ajaran dalam Islam bagaimana seharusnya seorang dokter, bagaimana seharusnya seorang guru. Selama menurut Islam itu kita terapkan, kita amalkan, dianggap kita sedang mengamalkan Islam secara kafah. Tapi maaf, kami hanya mengakui Islam sebatas ibadah saja. Sebatas ibadah saja. Solat 5 waktu mau. Puasa Ramadan siap. Umrah dan haji okey. Sedekah dan zakat nih kami tunaikan. Baca Quran sip. Kami akan khatamkan Quran, ya. Kemudian zikir okey kami laksanakan. Tapi dalam urusan muamalat, urusan manggaleh, urusan politik, urusan pendidikan, urusan kesehatan dan bau Islam, tak kamu kami pakai doh. Kami pakai yang menurut kami elok, apa yang menurut kami bagus, yang menurut dari barat dan sebagainya. Demi Allah, orang ini sekuler. Apa arti sekuler Bapak Ibu? Memisahkan urusan agama dengan urusan muamalat dunia. Ini sekuler. Seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini dan tidak akan berubah sampai kiamat sepakat mengatakan orang sekuler murtad, orang sekuler keluar dari Islam, orang sekuler batal 2 kalimat syahadatnya walaupun dia gelarnya Pak Haji Kuadrat, Bu Hajjah, tapi menolak hidupnya dalam urusan bisnis jangan dibawa-bawa ke dalam agama. Hidupnya sebagai seorang politikus jangan dibawa-bawa agama. Hidupnya sebagai seorang akademik, ya, akademisi, sebagai seorang dokter dan sebagainya, jangan dibawa-bawa agama. Prinsip seperti ini menjadikan orang itu sah dilabeli statusnya dengan sekuler. Apa arti sekuler? Orang yang memisah-misahkan antara agama dengan urusan muamalat dunia. Dia hanya membatasi agama sebatas ibadah dan amalan saja, tapi yang lain nggak mau dia pakai. Ketika kita katakan, Bapak Ibu, Bapak sebagai seorang apa? Saya seorang politikus, saya sebagai seorang pebisnis. Kalau begitu Bapak muslim nggak? Ya muslim. Menurut Islam begini bisnis, menurut Islam begini berpolitik. Jangan dibawa-bawa politik ke agama. Jangan dibawa-bawa pitih ke pitih, ekonomi ke ekonomi, bisnis ke bisnis, menggalih ke menggalih, jual agama. Jangan dibawa-bawa. Agama sangat suci, bisnis itu sangat kumuh, politik sangat kumuh. Lalu akhirnya dia marah ketika kita mengajak ayolah berbisnis dengan cara Islam, berpolitik dengan Islam. Marah dia, sekuler. Apa hukum orang sekuler tadi? Apa hukum orang sekuler dalam agama?
Murtad. Walaupun dia tidak menyatakan dirinya murtad, walaupun dia tidak pindah agama, tetapi secara akidah dia sudah memisahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kan ayat ini kita baca tadi. Siapa yang melakukan itu di antara kamu, melakukan apa? Memisah-misah agama. Di dunia dia hina, di akhirat apa tadi? Yaumal qiyamah yuraduna ila asyaddil. Di hari kiamat dia akan dikembalikan kepada azab yang maha mengerikan. Di azab yang lainnya, di azab yang lain. Saya bertanya secara logika saja nih Bapak Ibu, adakah di antara kita yang PNS, yang masih aktif PNS-nya gini? Ada enggak? Siapa? Ibu masih PNS. Coba Bu, saya mau bertanya nih sama Ibu. Pasti Ibu sebagai seorang PNS ada jadwal yang sudah ditetapkan. Masuk kantor jam berapa, pakaian dinasnya apa, ya kan Bu ya? Kemudian apa yang dikerjakan di kantor, pulang jam berapa, baru boleh jam berapa, hari apa saya boleh libur dan sebagainya. Betul Bu? Bagaimana kalau menurut Ibu begini, adakah komandan, pimpinan atau tempat kita kerja yang nerima Ibu masuk kantor suka hati, pakaian seragam Ibu suka hati, pas di kantor Ibu lagi ngerjakan pekerjaan lain, ya, bukan nggak ada urusan pekerjaan kantor, ya, lalu Ibu menyatakan saya dalam urusan masuk, oke saya masuk, tapi suka hati saya, yang mana yang mau saya pakai, yang mana yang mau saya terapkan, nggak ada, bukan sepenuhnya urusan kantor dipakai, ternyata kita menyelesaikan pekerjaan yang lain, kita menyelesaikan urusan yang lain di kantor. Kira-kira diterima nggak kita oleh atasan? Diterima nggak kita oleh pemerintah? Diterima nggak kita oleh negara? Nolak, pasti negara nolak. Kamu pilih antar satu. Kalau mau ngantor benar-benar 100%. Kan itu harapan kantor, betul enggak? 100%. Jadi begitu juga Allah. Allah nggak mau kalau orang sebagai hambanya separuh-separuh untuk menjadi hamba Allah. Allah maunya kafah, sempurna, totalitas. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Oke. Jadi yang pertama dan yang kedua sudah selesai. Yang pertama tentang masalah kepercayaan dan akidah. Wah, ini sudah kita tuntaskan waktu itu. Harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Ba'a iman kita kepada Allah, ba'a iman kita tentang malaikat-malaikat, tentang rasul-rasul, tentang kitab-kitab akhirat, qada dan qadar yang baik dan buruk, rukun iman yang 6 harus sesuai seperti yang diajarkan Nabi. Jangan menyelisihi. Kalau menyelisihi, itulah orang yang enggan masuk surga. Dah. Tentang masalah yang kedua, masalah ibadah-ibadah dan amalan, seperti apa yang Nabi contohkan, jangan buat yang baru-baru. Karena Allah sudah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini agamamu sudah sempurna. Ajaran yang aku turunkan dan diajarkan Nabi Muhammad kepada kalian sudah selesai. Kalau ada nama-nama nambah, kalau ada yang mengarang-arang yang tidak diajarkan Nabi, berarti dia memfitnah Nabi Muhammad. Ajaran masih alun samprono oleh. Sama enggak dengan begitu? Buktinya mana? Dia udah mengarang-arang yang baru. Makanya Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengarang-arang amalan padahal saya tidak pernah mengajarkan, saya tidak pernah mengamalkan, saya tidak pernah mencontohkan, fahuwa raddun, amalannya ditolak oleh Allah. Dan bukan hanya sekedar ditolak Pak, tapi malah dhalun, dia sesat. Dia sesat. Wa kullu dhalalah finnar, seluruh orang yang sesat di dalam neraka. Jangan meneri apa Ibu, kau kan rancak kau, rancak kece angku, rancak kece waang. Rancak atau indak tu ado ndak dibuat di Rasulullah, itu baru rancak. Kalau ado rancak, kalau indak ado ndak rancak tu doh. Kenapa ndak rancak? Nabi mengatakan amalan itu ditolak. Kenapa? Kan rancak awak berzikir mah, masalahnya aku berzikir dalam WC. Kan rancak aku baca Quran, iyo rancak baca Quran, tapi aku baca Quran di dalam sedang buat BAB baca Quran awak. Dia rancaknya di mah. Ambo kan solat, tapi aku solat di waktu yang terlarang. Lepas solat subuh, ya, sembahyang juga baru. Bukan solat subuh, bukan solat sunat qabliyah subuh, tapi solat saya pokoknya solat banyak-banyak. Malu boleh. Ibu selesai berapa rakaat, Bu?
Hampir rakaat. Kalau tambah apa? Bahkan dah boleh. Bahkan dah apa? Hah? Iya, solat Isya hampir rakaat kan. Kalau tambah apa? Jadi 6 rakaat, jadi 8 rakaat mau tarawih. Itu jawabannya, Bu. Itu jawabannya. Ancak tak solat, Bu? Ancak kan? Tapi contohnya mulai tadi itu. Kenapa ibu bapak tidak mau melaksanakan solat Isya seperti kita melaksanakan tarawih? Kan solat tu rancak tu. Awak solat mana sembah Allah, dan dibaca itu tujuannya, pakai rukuk, pakai sujud, pakai tahiyat, assalamualaikum, ulang lo balik, seperti persis seperti tarawih. Tapi bukan bulan Ramadan, bukan pula tahajud, tapi Isya. Allah terima tidak? Jawab, Bu. Allah terima tidak? Jawab, Pak. Allah terima tidak? Di mana taknya Allah terima? Kan sembahyang tu. Bagus jawaban Bapak Ibu. Itu dia. Karena tidak dicontohkan oleh elok kecil awak, tapi tidak dicontohkan Nabi. Walaupun itu sembahyang lah, namanya solat lah, ya. Tapi tidak dicontohkan Rasulullah, sesat. Lah joleh itu. Itu nang kaji. Jadi nang kaji itu adalah beribadahlah, beramallah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Allah, Bu. Allah. Apa nan Allah? Lah dua. Pengajian singo-siko lah jaleh. Alhamdulillah. Ya itu, Pak. Jadi jangan sesekali kita menyangko ayang kita buat kula jaleh rancak. Selama itu masalah ibadah dan masalah amalan, tanyakan yang berbuat kini ko, yang saya lakukan saat ini, apakah ada Rasulullah melakukannya? Apakah ada para sahabat melakukannya? Apakah imam mazhab yang 4 ada mengajarkannya? Kalau lain lanjutkan, kalau tidak ada stop, dah selesai. Pak, lanjut Pak. Kita lanjut ya. Baik, bismillah. Jadi, pakai laser lo gini lah. Ibadah dan amalan-amalan harus ikut Rasulullah. Kan begitu kan? Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Yang ritual-ritual. Yang ritual itu yang selama kita lakukan. Solat 5 waktu kan ritual tuh. Ya, puasa Ramadan, kemudian haji bagi yang berpitih, dan seterusnya itu ibadah mahdoh. Yang ghairu mahdoh itu yang seluruh ibadah yang aktual. Ibadah aktual itu kalau hidup sehari-hari yang bersabitkan tadi, seluruh hidup kita di luar yang ritual. Awak solat 5 waktu sehari semalam, berapa minit terpakainya, Pak? Berapa menit terpakai sehari semalam, Bu? Oi Ibu, jawablah Bu. Barangkali Ibu sembahyang yang wajib 5 hari 5 waktu 5 kalinya. Dalam satu kali solat subuh, zuhur, asar, masing-masing itu berapa minit habis? Anggaplah paling lama 10 minit. Ya Pak, tu paling lama tu lah khusyuk benar tu. Allahu Akbar. Hush, 10 minit. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baru 50 minit baru. Tambahlah zikir-zikir sejam. Awak hidup dalam sehari semalam berapa jam Allah kasih? Kama yang 23 jam lah. Yang 23 jam lagi tetap perintah Allah wajib mengibadahi Allah di 23 jam tu. Kalau begitu, seluruh apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita selama menjalankan Islam, maka bertani dengan cara Islam, berdagang dengan cara Islam, itu tadi mukasihnya menjadi istri menurut cara Islam, dan menjadi suami seperti dalam ajaran Islam, kita amalkan tuh, itu ibadah aktual tuh. Maka 23 jam kita dianggap sedang menyembah Allah, sedang beribadah pada Allah. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi barulah apa ini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah ritual, ibadah aktual. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, pakai konsep kafah Islam yang
sempurna. Dah selesai.